Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasila Ramadewi, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi sosiologi kelas 1E dengan NIM 125803015, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video wawancara individual mengenai topik penggunaan bahasa gaul terhadap kesadaran bahasa Indonesia di kalangan remaja. Video ini merupakan salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan responden pertama, yaitu dengan teman saya yang bernama Dian Anjani. Kita langsung saja tanyakan ya. Bagaimana menurut kamu mendefinisikan bahasa gaul dan seberapa sering kamu menggunakan bahasa gaul baik dalam komunikasi keluarga, teman, atau media sosial? Oke, izin menjawab ya. Saya mendefinisikan bahasa gaul itu yaitu sebagai bahasa yang informal dan tidak baku, yang dimana itu tuh sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari, baik dalam pendidikan, dalam keluarga dan media sosial. Dan seberapa sering saya menggunakan bahasa gaul di keluarga, saya sering banget menggunakan bahasa gaul berkomunikasi dengan keluarga saya, terutama dengan adik dan juga sepupu ataupun saudara saya. Terus yang kedua, saya sering menggunakan bahasa gaul di media sosial yang mana itu tidak terlalu baku ya bahasanya dan itu informal gitu. Saya sering menggunakannya di akun Instagram. Dan selanjutnya saya juga sering menggunakan bahasa gaul bersama teman-teman karena emang menurut saya komunikasi dengan bahasa gaul itu dapat dipahami dan emang mudah dimengerti sama lawan bicara. Seperti itu. Oke. Pertanyaan yang kedua yaitu, menurut kamu apa saja faktor utama yang mendorong remaja untuk lebih memilih bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang baku? Menurut saya, faktor utama yang itu tuh menjadi pilihan orang-orang menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia karena emang bahasanya itu tidak baku dan dapat dimengerti sama lawan bicara gitu. Faktor utamanya menurut saya terpengaruh juga di lingkungan sosial karena emang lingkungan sosial itu mempengaruhi gaya bahasa kita, gaya komunikasi kita dan yang lain sebagainya. Oke, terus pertanyaan yang ketiga, apakah ada dampak negatif atau tidak yang kamu rasakan setelah menggunakan bahasa gaul? Oke, menurut saya ada sih kalau dampak negatif karena emang bahasa gaul itu bahasa yang gak baku dan emang bahasa sehari-hari setiap orang berkomunikasi. Menurut saya bahasa gaul itu dampak negatifnya karena emang ada keselip bahasa yang kasar gitu ya di dalam bahasa gaul tersebut. Terkadang kalau emang kita lagi ngobrol sama teman-teman, lagi ngobrol santai, lagi menggunakan bahasa yang emang gaul gitu ya, tidak formal, kadang itu tersebut gitu ya, gak sengaja mengatakan bahasa yang kasar gitu. Terus, dari pengalaman kamu, apakah bahasa gaul itu lebih mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang baku? Mengapa? Menurut saya ia lebih dipahami daripada bahasa Indonesia yang baku karena terkadang bahasa Indonesia yang baku itu ada bahasa yang emang tidak semua orang tahu. Ada bahasa yang emang kayak misalnya itu dialek yang kayak gitu-gitu dan yang lain sebagainya. Dan menurut saya bahasa gaul itu lebih dipahami karena emang pelawanan bicara kitanya itu santai, komunikasinya itu lebih terbuka gitu dan juga bisa semua orang mengatakan bahasa tersebut gitu. Oke, yang terakhir, dalam situasi apa saja kamu menggunakan bahasa gaul dan dalam situasi kapan saja kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baku? Kalau saya menggunakan bahasa gaul dalam situasi nongkrong gitu sama teman-teman, lagi main sama teman-teman, lagi ngobrol dan yang lain sebagainya, itu lebih ke bahasa gaul karena emang komunikasinya itu santai gitu. Terus kalau bahasa yang formal atau bahasa Indonesia, saya lebih sering menggunakannya di waktu presentasi di kelas gitu ya, karena emang presentasi itu lebih ke formal karena itu ranahnya pendidikan gitu ya teman-teman. Jadi saya sering menggunakan bahasa formalnya waktu presentasi, waktu lagi menjelaskan materi, menjawab pertanyaan, menjadi moderator dan yang lain sebagainya. Ya. Oke,
Terima kasih ya Dian, telah bersedia menjadi responden pertama saya. Oke, sama-sama. Baik, di sini saya sudah bersama responden kedua, yaitu Saudara Rina Nur Aziza. Baik, Rina, menurut kamu, bagaimana kamu mendefinisikan bahasa gaul dan seberapa sering kamu menggunakan bahasa gaul itu baik bersama teman, saudara, keluarga? Bahasa gaul sih menurut saya itu mendefinisikannya adalah tentang cara ngomong, tetapi ngomongnya itu terhadap teman-teman, jadi lebih dekat supaya lebih akrab gitu. Dalam kehidupan sehari-hari saya itu apa itu ngomong bahasa gaul itu kadang-kadang sih, soalnya kan ngomong bahasa gaul itu kan hanya untuk teman gitu, soalnya kan kalau presentasi kalau ya begitu aja itu kan harus formal gitu. Oke, terus menurut kamu apa saja faktor utama yang mendorong remaja untuk lebih memilih bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang baku? Faktor utamanya yaitu adalah dari media sosial, karena banyak remaja sekarang itu lebih menggunakan apa itu deh media sosial, sehingga mempengaruhi dalam lingkungan sosialnya, dan juga bahasa gaul itu lebih lumayan lebih gimana tuh ngobrolnya itu lebih dekat dengan teman-teman gitu. Terus apakah ada dampak negatif setelah menggunakan bahasa gaul? Dampak negatifnya itu, jadi bukan seorang sih, sebagian remaja itu lebih memayoritaskan bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa nasional, karena bahasa gaul itu lebih mudah dipahami, juga lebih santai gitu cara mengobrolnya gitu. Terus dari pengalaman kamu, apakah bahasa gaul lebih mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang baku? Ya, tentu saja bahasa gaul itu lebih dipahami oleh setiap remaja, karena penyampaian itu dengan secara santai, mudah tahu oh gini jalan ceritanya gitu. Tapi kalau bahasa baku itu lebih ke formal, bagaimana kita menjelaskannya tentang seperti public speaking terhadap ya semua audiens gitu. Terus yang terakhir, dalam situasi apa saja kamu cenderung menggunakan bahasa gaul, dan dalam situasi apa saja kamu menggunakan bahasa formal atau baku? Yang pertama yaitu bahasa gaul, biasanya itu ada di situasi keadaan santai seperti berdiskusi dengan teman gitu ya contohnya. Kemudian yaitu bahasa baku. Bahasa baku itu dipakainya itu dalam situasi yang formal seperti presentasi, acara-acara seminar, rapat di kampus dan lain sebagainya gitu. Oke, terima kasih ya Rena sudah menyempatkan waktu untuk diwawancara sama saya. Sama-sama. Oke teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan responden ketiga, yaitu dengan saudara Indri Nur Aini. Oke Indri, menurut kamu bagaimana kamu mendefinisikan bahasa gaul dan seberapa seringnya kamu menggunakan bahasa gaul itu, baik itu dalam bersama keluarga, teman, atau di media sosial? Oke, jadi menurut saya bahasa gaul itu adalah bahasa non formal atau bahasa santai gitu ya, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ditanya sering atau enggaknya saya menggunakan bahasa gaul, ya pasti tentu sering. Nah, soalnya saya sendiri ketika berbicara atau berkomunikasi dengan teman-teman pasti menggunakan bahasa gaul ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi gitu. Oke, terus pertanyaan kedua yaitu menurut kamu apa saja faktor yang mendorong remaja lebih memilih bahasa gaul dibanding dengan memilih bahasa yang baku? Kalau menurut saya faktor utamanya itu kan kita sebagai remaja ya tidak luput dari yang namanya media sosial. Nah, contoh di media sosial itu kan sekarang ada film-film tuh. Misalnya kan film-filmnya itu sekarang mah banyak yang menggunakan bahasa gaul. Nah, sehingga dari penerapan itu mendorong kita sebagai anak remaja untuk menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga yaitu menurut kamu apakah ada dampak negatif setelah menggunakan bahasa gaul? Untuk dampak negatifnya
tentunya berdampak ke dalam penggunaan bahasa Indonesia ya. Jadi dampak negatifnya itu berkurangnya bahasa Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus berkurangnya juga dalam berkomunikasi dengan bahasa formal gitu. Oke, lanjut dengan pertanyaan yang keempat, yaitu dari pengalaman kamu, apakah bahasa gaul itu lebih mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang baku? Kalau dari pengalaman saya pribadi, tentunya bahasa gaul itu lebih mudah dipahami ya, karena ketika kita berkomunikasi itu, kalau menggunakan bahasa gaul itu lebih mudah mengekspresikannya gitunya dalam berkomunikasi itu. Dan sejujurnya kalau saya menggunakan bahasa formal atau bahasa baku itu dalam berkomunikasi, jujur saya agak kaku ya. Iya. Gitu. Oke, lanjut ya dengan pertanyaan yang terakhir, yaitu dalam situasi apa saja kamu menggunakan bahasa gaul dan dalam situasi apa saja kamu menggunakan bahasa baku? Kalau dari saya pribadi, saya cenderung menggunakan bahasa gaul itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya dalam berkomunikasi dengan teman. Tentunya kita harus menggunakan bahasa gaul ya, agar lebih bisa mengekspresikan diri kita gitu. Nah, terus kalau dalam penggunaan bahasa baku itu contohnya dalam acara-acara formal gitu. Nah, kalau di kelas saya sering menggunakan bahasa formal itu ketika saya sedang presentasi. Tentunya harus menggunakan bahasa formal gitu. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Indri sudah menjadi responden ketiga. Ya, sama-sama, sukses terus. Ya, makasih. Dan makasih juga ya kepada responden ke-1 dan kedua yang telah menyempatkan waktunya diwawancari oleh saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.